Semua informasi itu sudah ada kanal resminya. Kalau dan petugas kami itu semuanya ada identitas yang bisa diakses dan data kita tidak pernah secara langsung mendatangi begitu dan meminta apakah meminta biaya-biaya terus update data, lalu hal-hal yang seperti meminta KTP atau apa itu di luar uh, hak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk peserta itu kita tidak pernah minta, apalagi kita langsung datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan tiba-tiba minta seperti itu, kita tidak pernah. Semua update data itu pasti akan diinfokan di sosmed kami dan kita tidak pernah menggunakan link-link yang aneh-aneh. Jadi kalau Bapak Ibu dapat link yang sekiranya meragukan, silahkan dikonfirmasi dulu ke keluarga atau ke perbankan tempat menerima pensiun atau ke siapapun yang bisa ditanya, karena kami tidak pernah mengirim link seperti itu, Pak. Jadi Bapak Ibu lebih waspada lagi karena kami juga semuanya diinfokan di kanal resmi kami seperti itu. Iya, di sosmednya Taspen, di websitenya Taspen, dan di media seperti RRI juga kita biasa kalau ada kenaikan gaji juga kita bisa biasa infokan melalui media juga seperti itu. Ya. Dari RRI dengan Taspen, seperti apa yang akan dilakukan Taspen dan RRI? Oh iya, kalau hasil kerjasama kita sudah beberapa kali menggunakan jasa RRI untuk publikasi program-program kami. Nanti juga karena RRI ini juga PNS kebanyakan, jadi nanti kami minta izin untuk sosialisasikan program kami kepada pegawai-pegawai RRI supaya pegawai RRI ini tahu kewajiban haknya seperti apa. Karena kembali lagi Taspen ini semua PNS itu sejak aktif sudah menjadi peserta Taspen. Jadi kita nanti akan informasikan hak apa saja yang menjadi tanggung jawab kami kepada peserta di RRI seperti itu, Bapak. Pak, ini kan selain program untuk PNS, ada nggak program untuk para P3K yang bekerja di RRI? Iya, kalau dari P3K sendiri, kalau secara di Taspen itu yang ada di kita adalah jaminan hari tua dan JKK dan JKM. Jadi teman-teman P3K ini tertanggung di kami jaminan hari tuanya yang nantinya akan dikembalikan pada saat selesai kontrak dan saat aktif mendapat perlindungan dari JKK dan JKM. Jadi waktu bekerja itu sudah terlindungi seperti itu. Tapi nanti juga dari anak perusahaan kami Taspen Life juga ada perluasan manfaat kepada Bapak Ibu P3K seperti itu. Jadi dimaksud program Taspen Life? Iya, tapi Taspen Life juga merupakan anak perusahaan kami seperti itu. Jadi prudent, bisa kita katakan prudent karena pengawasan langsung ada di Taspen. Jangkauan untuk Taspen, Pak, selain di Manokwari, Pak? Kalau di Taspen Manokwari sendiri membawahi 2 provinsi, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kalau di tanah Papua ada Taspen Jayapura juga. Kita ada 57 kantor cabang. Di tanah Papua ini ada 2 cabang yang membawahi 8 provinsi ya sekarang ya. Gitu. Kalau cakupan untuk ke daerah-daerah terpencil gimana? Kalau di daerah terpencil kita ada mitra bayar. Kita ada di Taspen Manokwari sendiri ada 14 mitra bayar yang menjangkau daerah-daerah kabupaten. Kalau yang langsung dari anak kami ada Bank Mantap. Itu ada di Manokwari dan Sorong itu. Mantap. Iya, Mandiri Taspen. Itu dari Taspen. Iya, itu ada join kita dengan Mandiri jadi namanya Bank Mantap. Berarti dari Mandiri, Pak ya? Iya, kita ada saham juga di Bank Mantap seperti itu. Ada ini ya, ada inovasi baru yang meningkatkan pelayanan. Iya, kalau dari Taspen kita ada aplikasi namanya Andal by Taspen, Andal by Taspen. Ya, jadi di situ nanti bisa mengakses nanti haknya waktu pensiun itu dapatnya berapa estimasinya ada. Kemudian untuk Bapak Ibu pensiun itu kan mungkin selama ini kan ke bank untuk ambil uang. Nah, kita di Andal itu difasilitasi kita bisa absen melalui Andal. Jadi nanti mengambil haknya melalui sudah bisa setelah absen itu sudah bisa mengambil haknya seperti itu.
Jadi nggak perlu ke bank lagi. Jadi sebenarnya secara teknologi pun yang Bapak Ibu yang tinggal di jauh dari kota bisa mengakses melalui andal itu. Seperti itu. Jadi nanti juga absen itu juga tidak terbatas harus ke bank. Misalnya dari bank juga kita arahkan supaya Bapak Ibu ini tidak ada kos lagi untuk mengambil pensiun seperti nanti orang banknya telepon langsung untuk nanti diketahui Bapak Ibunya masih berhak menerima seperti itu. Ya, tadi untuk program P3K Taspen Live ya, Iya. ada beberapa persyaratan yang mungkin untuk para P3K. Kalau persyaratan nanti kita yang siapkan karena lebih ke form saja. Nanti kita bantu siapkan, diisi saja seperti itu. Kemudian ini apa namanya, banyak peserta juga belum memahami secara detail mungkin upaya edukasi yang bisa dilakukan. Iya, kalau meningkatkan pemahaman kita sendiri bisa mendekatkan ke terutama peserta aktif Bapak, karena kan kadang yang anggapan yang di masyarakat itu ke Taspen itu kalau mau pensiun, sementara Bapak Ibu ini sejak diangkat CPNS itu sudah menjadi peserta Taspen. Nah itu yang kadang belum disadari oleh Bapak Ibu ASN. Jadi ini kita berusaha mendekatkan ke peserta aktif juga supaya tahu haknya itu seperti apa. Jangan sampai nanti baru setelah bertahun-tahun baru tahu ternyata saya ada hak seperti ini. Padahal saya sudah mengalami kejadian dari bertahun-tahun yang lalu. Nah ini yang dari kami manajemen juga dari Taspen berusaha meningkatkan awareness mengenai program aktif seperti itu. Kalau yang Bapak Ibu pensiun, kita juga sebelum pensiun itu biasanya kita bekali Pak untuk apa saja hak waktu pensiun seperti itu. Karena kan kembali lagi ketika pensiun nanti kembali ke kampung-kampung seperti itu. Nah, itu juga mitra bayar kami juga kita bekali informasi mengenai apa saja yang di hak Bapak Ibu pensiun ini seperti itu. Dan apa menarik sih sebenarnya pasien tadi itu bagaimana Mas Presiden mengantisipasi mencegah penipuan yang menyasar ke Iya, pensiunan tadi. betul. Iya, itu kita kalau informasi kita di kanal kami pasti selalu kalau di IG Taspen Manowari ya, Taspen Manowari. Kemudian di pusat juga ada Taspen IG-nya di Taspen. Kemudian kita juga setiap sosialisasi kita sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu ini istilahnya adalah makanan enak ya Pak untuk penipu karena kan kadang kembali ke kampung aksesnya terbatas, kadang nggak banyak yang ditanya, makanya kadang kita arahkan bahwa kalau menerima informasi dari yang meragukan sebaiknya tidak usah dipedulikan. Terus apa lagi ada sekarang kirim link-link gitu kan, kita Bapak Ibu nggak tahu tiba-tiba dibuka itu tahu-tahu saldonya habis. Nah kami selalu infokan kalau menerima link jangan diklik, ditanyakan ke tetangga atau ke Bapak Ibu atau perbankan yang memang dibayarkan Bapak Ibunya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang juga kayaknya AI itu Pak ya. Video AI ini di Bapak Ibu pensiunan cukup jadi apa ya, hoax yang cukup gimana karena berapa kali kita ke bank mereka nanya kok saya dapat info itu gaji pensiun mau naik, ada pidato Bapak Presiden gitu kan. Nanti kita sampaikan juga kalau kenaikan gaji pensiun itu pasti ada pengumuman resminya dan Taspen tidak akan menunda-nunda seperti itu. Gitu. Mungkin tadi kaitannya dengan itu tuh bagaimana memastikan supaya pensiunan yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sulit dijangkau kita bisa. Iya, itu dengan mitra bayar kami, Pak. Jadi ya, karena kemarin kan BRI juga jaringannya cukup luas, juga Bank Papua, Bank Daerah juga kan menjangkau ke kabupaten-kabupaten juga, kantor pos juga itu kan sudah merupakan perpanjangan tangan kami dan semuanya sudah bekerja sama BPKS dengan kami. Jadi ya kami juga mengontrol mereka seperti itu. Kita juga mereka harus memberikan layanan yang baik lah karena kan Bapak Ibu pensiun ini kan Bapak Ibu kita seperti itu. Kami selalu pesan supaya Bapak Ibu ini dilayani dengan sebaik mungkin.